buat menonton! Pengertian bumi. Dibanding planet lain yang ada di galaksi Bima Sakti, bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Selain itu, planet yang dijuluki sebagai planet biru ini termasuk ke dalam kelompok planet minor. Planet terestrial yang ukuran serta masanya relatif kecil bersama dengan Merkurius, Venus, dan Mars. Jika dibandingkan dengan alam semesta yang sangat luas, bumi hanyalah sebuah benda yang terlalu kecil untuk dilihat ya. Saking kecilnya, bumi tampak seperti satu titik yang sangat mudah hilang dari pandangan. Meski begitu, bumi memiliki keunikan yang tidak ada pada planet lain. Seperti misalnya, di planet ini ada air dalam 3 bentuk yaitu padat, cair, dan gase. Akibatnya planet yang kita tempati ini memiliki lautan serta kutub es. Tidak berhenti sampai di situ saja, di bumi juga terdapat siklus hidrologi yang berkesinambungan. Seperti hujan, dan permukaan bumi akan terus berubah dan mengalami permajaan sepanjang waktu. Susunan. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya objek astronomi yang diketahui memiliki kehidupan. Diameter bumi adalah 12.742 km, sehingga menjadi planet terbesar kelima dalam tata surya. Bumi termasuk planet yang istimewa karena air menutupi 70% permukaannya. Atmosfer bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% lainnya, sehingga makhluk hidup dapat bernapas dan hidup. Satu hari di bumi adalah 24 jam. Bumi mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 365 hari. Struktur lapisan bumi. Bumi merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian dari galaksi Bima Sakti. Susunan kimia bumi merupakan planet ketiga dari susunan planet yang ada di tata surya ini. Bumi memiliki lapisan struktur berlapis-lapis sampai kepada inti bumi core dengan diameter bumi sebesar 7.926 mil ilat. Bumi memiliki setidaknya ada 4 lapisan bumi yang menjadi penyusun bumi yang saat ini kita tinggal di atasnya. Planet bumi ini memiliki 4 jenis lapisan, yaitu kerak bumi, selimut bumi, inti luar, dan inti dalam bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak bumi adalah oksigen A46,6%, silikon Si27,7%, aluminium A8,1%, bisi V5,0%, kalsium K3,6%, natrium N2,8%, kalium K2,6%, magnesium Mg2,1%. Mantel, selubung bumi, atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang mengelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Inti bagian luar. Inti bumi bagian luar merupakan struktur cari yang terdiri dari besi dan nikel. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2.885 sampai 5.144 km. Suhu pada lapisan ini mencapai 3.700 derajat Celcius. Inti bagian dalam. Inti bumi bagian dalam bumi berbentuk bola metal yang memiliki radius 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada kedalaman 2.885 sampai 5.144 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti bagian dalam bumi berkisar 4.300 sampai 5.400 derajat Celcius. Suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Teori pembentukan bumi. Theory Georges Louis Leclerc.
Pada tahun 1778 dua ahli ilmu alam yaitu Louis Leclerc, Francis Galdes, dan Comte de Buffon mengemukakan bahwa dahulu terjadi suatu tumbukan antara sebuah komet dan matahari, yang kemudian menyebabkan sebagian massa dari matahari terpental ke area luar, hingga terbentuklah suatu planet. Teori Laplace. Teori pembentukan bumi Laplace dikemukakan oleh seorang ahli matematika dan astronomi Prancis Pierre-Simon Marquis de Laplace pada tahun 1796 yang menyatakan bumi terbentuk dari gugusan gas panas yang berputar pada sumbunya. Kemudian terbentuk cincin-cincin. Sebagian cincin ini kemudian terlempar keluar dan terus berputar, hingga kemudian mengalami pendinginan. Hingga pada akhirnya terbentuklah gumpalan-gumpalan bola yang menjadi planet, termasuk bumi. Teori Tidal. James Jeans dan Harold Jeffreys merupakan dua ilmuwan asal Inggris yang pada tahun 1918 mengemukakan teori tidal. Teori tidal menyatakan bahwa pada saat bintang melintas di dekat matahari, sebagian masanya kemudian akan turut tertarik ke arah luar, hingga akhirnya membentuk cerutu. Bagian yang membentuk cerutu ini kemudian mengalami pendinginan dan membentuk planet-planet di antaranya: Mars, Jupiter, Merkurius, Venus, Bumi, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Rotasi dan revolusi. Rotasi. Perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama sehari 24 jam, yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Akibat rotasi: 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Membelokkan arah angin dan arus laut. 3. Gerak semu harian matahari. 4. Membentuk zona waktu yang berbeda. 5. Bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Revolusi, peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari. Singkatnya, revolusi adalah peristiwa pergerakan bumi mengelilingi matahari. Akibat revolusi: 1. Adanya gerak semu matahari. 2. Membedakan waktu siang dan malam. 3. Acuan sebagai pembuatan kalender Masehi. 4. Membuat pergantian musim. Atmosfer. Pengertian atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer, yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Ketebalan atmosfer mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Sisanya uap air, krypton, neon, sinon, hidrogen, kalium, serta 0,7% ozon. Lapisan atmosfer. Troposfer. Lapisan paling dekat dengan bumi dengan jarak 8-14 km dari permukaan bumi, dinamakan tropos karena aktivitasnya terus berubah-ubah. Stratosfer. Batas lapisan ini hingga ketinggian 50 km dengan tebal 35 km. Kebalikan dengan troposfer, udara di lapisan bawah stratosfer dingin, dan semakin ke atas akan terasa panas. Mesosfer. Diberi nama meso karena posisinya berada di tengah, dengan ketebalan 35 km dan ketinggian 50-85 km. Udara di lapisan ini sangat tipis sehingga kita tidak bisa bernapas di sini. Ionosfer. Ionosfer merupakan lapisan unik karena posisinya bertumpuk di mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ini bergerak dan bergejolak, tergantung energi yang diserap dari matahari. Namanya berasal dari ion, senyawa yang mengandung listrik. Ion dihasilkan oleh gas-gas yang ada di lapisan ini yang terpapar radiasi matahari. Eksosfer. Eksosfer menjadi lapisan paling tebal dan letaknya paling luar.
Tidak ada penetapan batas pasti lapisan terluar atmosfer. Namun NASA menggunakan batas 10.000 km. Eksosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen dan helium. Namun, gas-gas tersebut berceceran.